ASN, hebat, hebat, hebat. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dari Biro Hukum Sedar Profsu. Saya akan memaparkan mind map mengenai tugas etika publik. Pada podcast saya yang sebelumnya, telah membahas mengenai akuntabilitas dan juga nasionalisme. Dan saat ini kita akan memaparkan mengenai etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik. Nilai-nilai dasar etika publik ada 15 menurut Undang-Undang ASN Pasal 4, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang NKRI 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas dalam sistem pemerintahan dan demokrasi sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku ASN ada 12 menurut Undang-Undang ASN Pasal 5, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan yang terakhir melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dimensi etika publik ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, tindakan integritas publik, dan dimensi modalitas. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Akibat konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Kemudian bentuk perilaku konflik kepentingan, aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, yang terakhir pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan. Yang pertama, ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Yang kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Yang ketiga, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Yang keempat, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Dan yang kelima, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Implikasi kode etik dalam pelayanan menurut paham idealisme berawal dari ketidaktahuan norma, kemudian melakukan penyimpangan. Saat itu, ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber kode etik. Selanjutnya dilakukan pelatihan kepegawaian dan yang terakhir diskusi kasus nyata. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.